Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fedotul Alawiyah dari kelas PA semester 6 UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya di sini sedikitnya akan menerangkan tentang pemetaan kompetensi ataupun scanning pada mata pelajaran Al-Quran Hadis MTS kelas 7 semester 1 kurikulum 2013. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang mengorganisasikan peta kompetensi. Di dalam mengorganisasikan peta kompetensi di sini ada tentang kompetensi inti, standar kompetensi, dan kompetensi dasar. Nah, yang pertama itu ada kompetensi inti. Dikarenakan kompetensi inti di setiap kelas itu sama, maka kita lanjut akan membahas tentang standar kompetensi. Standar kompetensi di sini yang pertama itu ada memahami Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Dengan kompetensi dasarnya yang berisi yang pertama itu meyakini bahwa Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Yang kedua itu memiliki perilaku mencintai Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga itu memahami kedudukan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup manusia. Selanjutnya, standar kompetensi yang kedua yaitu menerapkan Al-Quran surat-surat pendek pilihan tentang sifat rububiyah dan uluhiyah. Dengan kompetensi dasarnya yang berisi yang pertama itu menghayati keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan isi kandungan Quran surat Al-Fatihah, Quran surat An-Nas, Al-Falaq, dan surat Al-Ikhlas. Dan yang kedua itu kompetensi dasarnya itu terbiasa beribadah dan berdoa sebagai penerapan yang ada dalam isi kandungan Quran surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar yang ketiganya itu memahami isi kandungan Quran surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas tentang keesaan Allah. Dan kompetensi dasar yang terakhir dalam standar kompetensi ini yaitu membaca Quran surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas dengan fasih dan tartil. Ada juga yang terakhir itu harus menghafal Quran surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlasnya secara fasih dan tartil juga. Standar kompetensi yang ketiga yaitu tentang memahami hadis, ciri iman dan ibadah yang diterima oleh Allah. Dengan kompetensi dasarnya itu yang berisi yang pertama itu meyakini isi kandungan hadis tentang iman dan beribadah yang diterima oleh Allah. Ada juga terbiasa beribadah sebagai penerapan isi kandungan hadis tentang ibadah yang diterima oleh Allah. Yang ketiga itu kompetensi dasarnya itu memahami keterkaitan isi kandungan hadis yaitu tentang iman dan ibadah yang diterima oleh Allah. Dan yang keempatnya itu ada menuliskan hadis tentang iman yang diterima dan ibadah yang diterima oleh Allah. Dan kompetensi dasar yang kelimanya itu ada menerjemahkan makna hadis yang terkait tentang iman dan ibadah yang diterima oleh Allah. Dan yang terakhir itu menghafalkan hadis-hadis tentang iman dan ibadah yang diterima oleh Allah. Standar kompetensi yang keempat yaitu tentang menerapkan Al-Quran surat-surat pendek pilihan dalam kehidupan tentang bertoleransi. Dengan kompetensi dasarnya yaitu yang berisi yang pertama itu meyakini bahwa pentingnya sikap tasamuh ataupun toleransi. Yang kedua itu memiliki sikap tasamuh sesuai dengan isi kandungan surat Al-Kafirun, Al-Bayyinah, dan hadis tentang toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga itu kompetensi dasarnya itu memahami isi kandungan surat Al-Kafirun, Al-Bayyinah, serta hadis tentang toleransi dan membangun kehidupan umat beragama. Yang keempatnya itu ada menuliskan hadis tentang sikap tasamuh. Terus ada juga menerjemahkan hadis tentang sikap tasamuh dan menghafalkan hadis tentang sikap tasamuh.
tentang sikap tasamu ataupun bertoleransi tersebut. Standar kompetensi yang kelima yaitu menerapkan Al-Quran surat-surat pendek pilihan dalam kehidupan tentang problematika dakwah. Dengan kompetensi dasarnya yaitu yang berisi yang pertama itu meyakini pentingnya sikap optimis dan istiqomah dalam berdakwah. Memiliki sikap yang kedua juga memiliki sikap optimis dan istiqomah dalam berdakwah sesuai dengan isi kandungan Quran surat Al-Lahab dan An-Nasr dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir itu kompetensi dasarnya itu ada memahami isi kandungan Quran surat Al-Lahab dan An-Nasr tentang problematika dakwah. Dan yang terakhir, standar kompetensi yang terakhir itu tentang menerapkan hukum bacaan tajwid qalqalah. Dengan kompetensi dasar yaitu menerapkan hukum bacaan qalqalah dalam Quran surat Al-Bayyinah, Al-Kafirun, dan Al-Quran surat-surat pendek pilihan yang lainnya. Baiklah, selanjutnya saya di sini akan menerangkan tentang konteks yang relevan dalam rujukan buku LKS Al-Quran Hadis kelas 7 MTS semester 1 pada kurikulum 2013. Nah, pada pembahasan materi yang pertama, bab 1 yaitu mengenai Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku. Dalam hal ini mengajarkan kepada kita bahwa sebagai umat muslim harus meyakini adanya Al-Quran dan Hadis merupakan pedoman hidup yang mempunyai kedudukan sangat tinggi. Al-Quran dan Hadis juga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan sebagai panduan hidup sepanjang masa, serta Al-Quran dan Hadis ini sebagai bukti akan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Nah, di dalamnya juga terkandung sebagai aturan hidup bagi manusia, baik dari sisi ibadah, dari sisi hukum, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan lain-lain halnya. Itu terdapat pada Al-Quran dan Hadis sebagai panduan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hal ini juga diperjelas dan diperkuat dengan adanya hadis-hadis Nabi SAW berdasarkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi selanjutnya yaitu tentang menerapkan Al-Quran surat-surat pendek pilihan tentang sifat rububiyah dan sifat uluhiyah. Dalam bab 2 ini, tema utamanya yaitu kusandarkan aktivitasku hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan hal tersebut mengisyaratkan kepada kita bahwa yang pertama kali harus ditanamkan kepada peserta didik dalam rangka menciptakan generasi muslim yang beragama adalah sikap rububiyah dan uluhiyah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta serta isinya, yaitu melalui cara menghayati keesaan Allah serta terbiasa beribadah dan berdoa kepada Allah sesuai dengan penerapan isi kandungan Quran surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, serta Al-Ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menjalankan keimanan dan syariat Islam, umat muslim dituntut untuk melaksanakan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pada bab yang ketiga ini yang akan dipelajari yaitu tema tentang kuperteguh imanku dengan ibadah. Berbicara masalah keimanan tidak bisa terlepas dari ibadah. Mengapa? Karena ibadah adalah aktualisasi dari keimanan, dan keimanan juga dapat menjadi sempurna dengan pelaksanaan ibadah, karena dalam ibadah adalah buah keimanan. Banyak orang yang berpikir bahwa beribadah itu adalah melaksanakan sholat, puasa, menunaikan zakat, dan melaksanakan ibadah haji. Padahal tidak hanya demikian. Saat seseorang melaksanakan
melakukan aktivitas dan Allah ridho terhadapnya, maka itu juga dapat disebut dengan ibadah. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sikap toleranku mewujudkan kedamaian. Nah, maksud toleran di sini yaitu sifat ataupun sikap suka memegang pendirian yang berbeda ataupun bertentangan dengan pendiriannya sendiri. Dengan kata lain, toleran yaitu memberi kebebasan kepada orang lain untuk bersikap ataupun berpendirian sesuai dengan keinginannya. Adapun konsep dalam Islam yang paling dekat dari segi pengertian dan dengan konsep toleran Barat yaitu dengan kata lain adalah tasamuh, yang berarti sikap pemurah, penderma ataupun gampangan, atau juga dapat diartikan dengan mempermudah ataupun memberi kemurahan dan keluasan kepada yang lain sesuai dengan keinginannya masing-masing. Pada bab kelima yaitu tentang istiqomahku kunci keberhasilanku. Nah, mengenai istiqomah yaitu berarti berhadapan dengan segala tantangan, rintangan, konsisten dan tetap menapaki jalan lurus walaupun sejuta halangan menghadang. Iman dan istiqomah akan membuahkan keselamatan dari segala macam keburukan dan meraih segala macam yang dicintai. Oleh karena itu, orang yang istiqomah juga akan dianugerahi kekokohan dan kemenangan serta kesuksesan memerangi hawa nafsunya. Nah, berbicara masalah perjuangan dan keberhasilan, maka sikap optimis dan istiqomah tentunya harus bersanding, di mana keteguhan hati yang tidak mudah tergoyahkan harus diiringi dengan sikap optimis akan keberhasilannya. Kita sebagai seorang pelajar hendaknya harus bersikap optimis dan istiqomah dalam menuntut ilmu, melakukan kewajiban-kewajiban dan menjalankan perintahnya ataupun menjauhi larangannya serta istiqomah dalam berdakwah. Materi yang terakhir bab 6 yaitu tentang kunikmati keindahan Al-Quran dengan tajwid. Nah, mengetahui ataupun mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Namun untuk mengamalkannya dalam membaca Al-Quran itu hukumnya fardu ain, yang berarti semua pembaca Al-Quran wajib menerapkan tajwid saat membaca ayat-ayat Al-Quran. Nah, dalam ilmu tajwid itu dikenal istilah beberapa sifat-sifat huruf yang artinya suatu keadaan yang terjadi pada huruf pada saat dibunyikan dalam makhrajnya. Seperti misalkan jahar yaitu keras, dan lawannya yaitu hamas, bisikan dan lain sebagainya. Dan ada pula qalqalah. Nah, qalqalah di sini termasuk salah satu sifat huruf yang tidak memiliki lawan kata. Baiklah, cukup sekian pemaparan tentang pemetaan kompetensi apapun scanning pada mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 MTS semester 1 pada kurikulum 2013 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.